Anak saya lihat dia ditegur. Mau diapa itu motorku? Tapi motor apa tadi diambil, Pak? NMAX. Menjelang Lebaran ini lebih berhati-hati, lebih mengamankan kendaraannya. Banyak modus kendaraan-kendaraan yang dari leasing, yang mayoritas kendaraannya kendaraan baru, itu dilempar ke luar negeri. Menuju Udik atau yang lebih dikenal mudik adalah sebuah rutinitas budaya tahunan masyarakat Indonesia yang dilakukan menjelang perayaan Hari Raya Agama, terutama Idul Fitri. Namun di balik ritual tahunan, mudik tak luput dari ancaman kriminal tangan usil pelaku kejahatan. Nah, salah satu potret aksi kejahatan itu adalah pencurian kendaraan bermotor yang memanfaatkan pemukiman warga hingga perkantoran saat ditinggal mudik. Enam hari jelang Hari Idul Fitri, aksi pencurian sepeda motor terekam CCTV warga. Seorang pria diduga hendak mencuri motor di pemukiman warga di Moncongloe, Sulawesi Selatan. Namun, apes, aksi pria ini ketahuan oleh si pemilik motor. Tapi motor apa tadi diambil, Pak? NMAX. NMAX. Dia pakai di mana itu, Pak? Di depan rumah. Depan rumahnya? Iya, di depan rumahnya itu. Oh, sempat dia pakai itu motor, Pak? Sempat naik ini. Tapi dah lihat gitu, dia anak saya lihat dia ditegur. Ya. Mau diapa itu motorku? Tidak motorku ini. Pelaku yang tertangkap basah lalu menyerang pemilik motor hingga perkelahian tak terhindarkan. Merasa terpojok dan takut jadi bulan-bulanan masa, pelaku tiba-tiba berpura-pura tidak waras. Dia sendiri buka bajunya, untuk kesannya dia jadikan dirinya orang gila. Artinya ini pelaku pura-pura gila. Pura-pura gila. Kenapa si pelaku itu pura-pura gila, Pak? Saya kurang tahu juga. Apakah metodenya untuk mengelabui warga, untuk supaya tidak ada kesan sebagai pencurian? Saya kurang tahu. Atau takut di masa juga ya? Takut, itu salah satu itu mungkin takut di masa. Usai ditangkap warga saat akan mencuri, pelaku akhirnya dijemput polisi. Jadi menjelang Lebaran ini kami lebih berhati-hati, lebih mengamankan kendaraannya. Pencurian kendaraan bermotor atau curanmor berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia berada di peringkat ke-7 selama periode Januari hingga April 2023 dengan jumlah kasus sebesar 3.136 kasus. Bahkan dalam catatan terakhir, praktik penjualan kendaraan bermotor hasil curian telah berkembang lintas negara. Beginilah suasana saat Subdit Ranmor di Treskrimum Polda Metro Jaya menangkap dua sindikat curanmor lintas negara di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Dua pria yang ditangkap ini adalah Eko Irianto dan Marianto alias Pule. Keduanya merupakan penadah kendaraan hasil curian dan penggelapan. Usai ditangkap, kedua anggota jaringan curanmor lintas batas ini digiring ke dalam kendaraan untuk pengembangan. Kami mendapatkan informasi bahwa banyak modus kendaraan-kendaraan yang dari leasing, yang mayoritas kendaraannya kendaraan baru, itu dilempar ke luar negeri. Kemudian kami coba dalami, kami mendapatkan informasi salah satu pelaku berada di wilayah Sragen. Sehingga kami untuk tim langsung kami berangkat ke sana.
kami amankan di daerah Sragen 1 orang tersangka. Dari hasil interogasi, polisi mendapat informasi jika kendaraan hasil curian disimpan di sebuah gudang di daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Di gudang yang cukup luas, di Treskrimum Polda Metro Jaya yang melakukan joint investigation dengan Pomdam 5 Brawijaya menemukan puluhan kendaraan roda 4 dan puluhan sepeda motor yang sudah nangkring di kendaraan bak terbuka. Saat kendaraan bak terbuka ini digeledah, terdapat puluhan kendaraan roda 2 yang ditutupi dengan terpal. Penelusuran tim gabungan terus berlanjut. Di gudang pengembalian akhir Pusat Zeni TNI Angkatan Darat atau Gud Balkir Pusjiat TNI inilah ratusan kendaraan disembunyikan untuk diselundupkan ke Timur Leste. Anak saya lihat dia ditegur, mau diapa itu motorku? Tapi motor apa tadi diambil, Pak? NMAX. Menjelang lebaran ini lebih berhati-hati, lebih mengamankan kendaraannya. Banyak modus kendaraan-kendaraan yang dari leasing yang mayoritas kendaraannya kendaraan baru itu dilempar ke luar negeri. Anggota Pomdam 5 Brawijaya beserta anggota Subdit Ranmor Polda Metro Jaya ini mendatangi gudang lain yang masih berada di kawasan Gud Balkir Pusjiat TNI Buduran, Sidoarjo. Satu persatu kendaraan roda 2 ini kemudian dikeluarkan untuk dibawa ke Polda Metro Jaya. ...214 motor dan 52 unit kendaraan roda 4 yang diduga hasil kejahatan kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya sebagai barang bukti. Beberapa hari pasca terungkapnya sindikat pencurian kendaraan bermotor lintas negara, Polda Metro Jaya bersama Puspom Angkatan Darat kemudian merilis kasus ini. Kedua tersangka diperlihatkan kepada awak media. Keduanya adalah Eko Irianto yang berperan sebagai penadah dan pemodal.
serta Marianto alias Pule yang berperan sebagai penadah kendaraan penggelapan dan pencurian. Lantas, dari mana kedua tersangka mengumpulkan kendaraan curian ini? Para tersangka mendapatkan kendaraan roda 4 maupun roda 2 dari beberapa wilayah, baik itu di wilayah Jakarta, wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur maupun Jawa Barat. Selanjutnya tersangka membeli kendaraan tersebut dengan menggunakan identitas palsu. Jadi para debitur ini rata-rata menggunakan identitas palsu untuk membeli kendaraan dari leasing. Di samping itu, para tersangka juga menampung beberapa kendaraan, baik roda 4 maupun roda 2, yang merupakan hasil daripada kendaraan curian. Dan benarkah ratusan kendaraan ini hasil dari penggelapan? Adapun modus operandi daripada para tersangka dengan cara membeli, selanjutnya menyimpan dan menampung baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang didapat dari debitur yang tidak melakukan ataupun tidak memenuhi kewajibannya dengan membayar cicilan. Selanjutnya kendaraan pun dijual kepada tersangka EI yang selanjutnya ditampung di suatu tempat di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Selain kedua tersangka warga sipil, Pusat Polisi Militer Angkatan Darat juga menangkap 3 prajurit TNI Angkatan Darat yang diduga terlibat dalam jaringan curanmor antar negara. Ada 3 personil kami yang ikut terlibat dalam kasus tersebut, yaitu diantaranya mayor, berpangkat mayor dengan atas nama BP, kemudian Kopda AS dengan Praka J. Ketiga prajurit ini sudah kami tahan, kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan bagaimana kronologi kedua TNI Angkatan Darat bisa menampung kendaraan hasil curian? Dan saat ini gudang ini adalah kosong, ya. Jadi gudang ini kosong, kemudian saudara EI ini, inisial EI ini kenal dengan AS. Nah, AS ini melapor kepada pimpinannya, kepala gudang itu, sehingga terjadilah penimbunan itu. Kesalahannya ya salah satu tidak mengecek ini karena barang baru semuanya. Anak saya lihat dia ditegur, mau diapa itu motorku? Tapi motor apa tadi diambil, Pak? NMAX. Menjelang lebaran ini lebih berhati-hati, lebih mengamankan kendaraannya. Banyak modus kendaraan-kendaraan yang dari leasing yang mayoritas kendaraannya kendaraan baru itu dilempar ke luar negeri. Langgengnya bisnis penyelundupan kendaraan hasil tindak pidana ke Timor Leste ini tidak lepas dari peran warga sipil dan aparat penegak hukum. Eko Irianto dan Marianto alias Pule berperan sebagai penadah kendaraan hasil curian atau penggelapan. Keduanya kemudian meminta bantuan Jazuli dan Kopda Adi Saputra, anggota Kesatuan Gupus Jat Optronik 2 Ditpalat Buduran Sidoarjo, untuk dicarikan tempat penyimpanan kendaraan yang akan dikirim ke Timor Leste. Kopda Adi Saputra kemudian berkoordinasi dengan Mayor Pujo, Kepala Gud Balkir Pusjat TNI Buduran Sidoarjo.
Sindikat curanmor lintas negara ini sudah 3 kali mengirimkan ribuan kendaraan sejak awal tahun 2023 dan semuanya berhasil lolos menuju Timor Leste. Lantas, bagaimana tanggapan pihak Bea Cukai Tanjung Perak, Surabaya terkait lolosnya ribuan kendaraan hasil tindak pidana ke Timor Leste? Bea Cukai Tanjung Perak mengaku masih mendalami jalur mana yang dipakai sindikat ini dalam meloloskan ribuan kendaraan ke Timor Leste. Kalau terkait dengan kasus yang sedang ramai ini, kita juga sedang mendalami juga. Jadi kita masih belum bisa ngasih statement lebih lanjut. Karena dari info yang kita ketahui, dia hanya diberitahukan dikirimnya lewat Pelabuhan Tanjung Perak. Pelabuhan Tanjung Perak bisa jadi lewat pelabuhan domestik, bisa jadi lewat pelabuhan internasional. Dan di Bea Cukai Tanjung Perak, pengiriman motor ekspor ke manapun termasuk Timor Leste itu termasuk bisnis usual. Banyak pengusaha-pengusaha yang memang bisnisnya ekspor ke sana. Ratusan kendaraan yang ditemukan ini didominasi kendaraan hasil penggelapan dari leasing. Dia tidak mengumpul lengkap kemudian kirim. Jadi barang masuk, permintaan dari Timor Leste sekian, kirim, masuk lagi barang. Kirim, masuk lagi barang. Tapi kalau yang 200 ini kira-kira dia hasil ini sekitar dari bulan ini November. September November dia ini sekitar 3 bulan 4 bulan. Bulan ini. 200 ini. Siap. Tapi ini pun juga dari 3 bulan itu udah ada yang terbang. Ya. Ada juga yang masuk. Hasil penelusuran tim telusur, kendaraan roda 2 dan 4 yang diamankan mayoritas adalah milik lembaga pembiayaan atau leasing. Kami kemudian menemui Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI untuk memastikan kepemilikannya. Baru kami dapat kurang lebih sekitar 24 mobil nomor rangka nomor mesinnya. Nah, itu ada 12 mobil yang kami data ada di database kami di asosiasi. Statusnya masih dalam status kredit. Ya, nah dari 148 motor yang kami dapat datanya, ada 105 kendaraan itu di database kami. Menurut Suwandi, pihaknya menjadi korban lantaran sindikat ini menggunakan dokumen dan identitas asli tapi palsu. Banyaknya dokumen-dokumen palsu yang beredar. Mulai dari dokumen palsu identitas KTP, kartu keluarga, rekening koran dan lain-lainnya, ini bisa tanda kutip dibatik oleh orang yang beretikat tidak baik atau mau mengelabui kami ini. Bisa berbagai macam modus operandi. Apakah dia tidak menggunakan data pribadi, dia membentuk nama satu PT. Nanti dari PT itu dia create dokumen, dia create seolah-olah ada aktivitas, dia create rekening koran perputaran dan segalanya, jadi supaya kredit itu visible atau kredit itu layak untuk diberikan. Nah, bisa juga mereka menggunakan data-data pribadi juga karena banyak sekali yang mungkin data pribadinya dipinjam. Mengapa sindikat ini bebas membawa kendaraan ke luar pulau, bahkan lintas batas? Nah, seringkali mobil ini belum jatuh tempo kan, tadi yang saya sampaikan, baru mulai dapat mobilnya, cicilan pertamanya belum jatuh tempo, dia udah bawa, Pak. Nah, jadi kalau katakan statusnya ini dalam statusnya masih kreditnya belum macet. Nah, kalau belum macet kan kita juga sulit. Untuk macet. Jadi ini perlu cepat mereka bergerak. Jadi mereka belum dikatakan kredit macet sehingga tiba-tiba mobilnya sudah tidak bisa ditemukan kan. Sindikat curanmor rupa-rupanya telah mengubah cara kerjanya untuk mengurangi resiko diamuk massa akibat merampas kendaraan di jalan. Penggelapan kendaraan leasing menjadi cara jitu dan cara cepat untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah.